Baik, terima kasih Chief Afnani. Berikutnya Chief Agus Rendiwijaya. Silakan Chief Agus. Baik, terima kasih atas kesempatannya, eh, Pak Yuliasman dan juga para narasumber kita pada sore hari ini. Saya ingin bertanya khususnya ke Pak Richard maupun juga ke Pak Utul, mungkin dari pengalaman Bapak sekalian. Eh, Kalau kita tadi melihat ya dari paparan Pak Utul maupun peristiwa-peristiwa insiden yang pernah terjadi di dunia maupun di Indonesia ya, kita tahu bahwa risiko kegagalan teknologi, baik itu natural hazard maupun man-made ya, itu sangat mungkin terjadi khususnya terutama di industri oil and gas. Nah, kalau pengalaman Bapak, kalau kita kaitkan dengan bagaimana perusahaan itu bisa membangun BCM yang efektif, khususnya terkait kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko kegagalan teknologi, bagaimana membangun bisnis continuity strategi dan solusinya ya mungkin ya, yang umum diaplikasikan khusus untuk industri oil and gas yang memiliki risiko kegagalan teknologi, baik itu fasilitas produksinya maupun mungkin teknologi pemantauannya, misalnya dari sensoring dan seterusnya, di mana teknologinya itu kan kompleks ya, bahkan misalnya data acquisition-nya aja kadang kita masih sangat tergantung dengan dari luar negeri ya, katakanlah misalnya eh, saya pernah eh, di salah satu LNG plant itu data acquisition-nya atau sensor-sensor itu semua pengolahan datanya itu tergantung sama teknologi dari Jepang gitu ya. Nah itu eh, biasanya kan mitigasinya itu lebih memperkuat predictive maintenance ya. Nah kalau di industri IT biasanya kan strategi continuity-nya dengan membangun atau mengaktifkan ICT-DRC. Jadi ketika terjadi insiden, tinggal bisa dipindahkan ke ICT-DRC-nya selama proses recovery. Jadi proses bisnisnya masih bisa continue gitu ya. Tapi ketika di industri oil and gas kan tidak memungkinkan kita memindahkan sementara lokasi operasi. Misalnya kayak tadi plan-nya Pak Utul dipindahin kemana gitu kan nggak mungkin gitu ya. Sehingga operasi harus shut in atau unplanned shutdown sampai recovery fasilitas dan proses yang terdapat dapat di recovery. Terus kemudian harus dipastikan bahwa tingkat safety operasinya aman sebelum startup kembali gitu ya. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi RTO yang sulit diestimasi gitu. Kalau misalnya kita mau di industri itu pengen merancang itu kan akhirnya sulit sekali kita untuk menentukan RTO yang sangat tergantung dengan bagaimana proses recovery itu pengennya secepatnya gitu. Padahal proses recovery itu juga sangat tergantung dengan kondisi supply chain materialnya, maupun suku cadangnya, maupun SDM-nya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak, yang ingin saya tanyakan. Kira-kira strateginya yang pengalamannya seperti apa, Pak, untuk khususnya membangun supaya BCM-nya itu efektif gitu di industri oil and gas khususnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Chief Agus. Eh, Narasumber sudah bisa menangkap ya pertanyaannya, saya kira. Eh, Silahkan ditanggapi satu-satu Baik, secara bergiliran. oke. Halo, halo. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya Chief, coba gabungkan beberapa. ikutin dulu ya nanti Chief Richard ya gantian. Nah, Ya, ya. Oke. Ini saya coba gabungkan beberapa pertanyaan ini. Bagaimana konteks intinya kan sebetulnya tujuan daripada proses kedaruratan kebencanaan ini kan pertama yang pasti adalah mengamankan kepada manusia dan lingkungan. Manusianya dulu Pak yang pertama Pak. Bagaimana kita bisa mengamankan operasi-operasi pekerjaan di pabrik itu secara aman untuk kepentingan kita ya. Dan ini memang membutuhkan pengalaman-pengalaman cukup dan standar-standar yang banyak. Dan kalau mengikuti standar Eropa memang tinggi sekali Pak, tinggi sekali, susah dipenuhinya gitu loh. Ya, nah standar Indonesia sendiri memang relatif agak longgar dan lebih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendefinisikannya Pak.
Ya, karena coba silakan lihat dari peraturan-peraturan yang ada di pemerintah. Pertama adalah dari segi perindustrian. Kita bicara tentang Permen Perin 19 2019, KLHK 74 2019, Permen KLHK nomor 6 2021, SDM Permen nomor 32 tahun 2021. Semuanya itu mengacu pada hal yang sebetulnya memang harus diurus oleh masing-masing industri. Karena apa? Karena yang paling tahu tentang prosesnya daripada masing-masing apa namanya produk yang dilakukan adalah masing-masing pabrik itu yang harus tahu. Yang paling penting adalah pastikan bahwa kita tahu karakteristik dari bahan-bahan chemical yang kita pakai di pabrik ini. Karakteristiknya apa aja? Itu macam-macam banyak sekali, Pak. Yang paling penting adalah yang penting perhatikan urusan-urusan spek yang flammability-nya, kemudian dari segi risiko ke lingkungan ya, apa namanya potensi karsinogen dan sebagainya. Itu betul-betul pabrik-pabrik harus tahu, jangan sampai Anda menggunakan produk yang sebetulnya memiliki potensi itu tinggi, Pak. Kalaupun tinggi, artinya Anda harus bisa mengelola dengan baik, nggak ada masalah. Selama produk itu tidak bocor keluar, bau atau expose keluar pada saat di reaktor atau pada suatu jalur keluarnya itu ada di situ. Selama Anda bisa kontrol, harusnya aman, Pak. Karena semua aturan-aturan yang ada di pemerintah itu, permen apapun KLHK, selama kamu bisa urus sendiri gitu, Pak. Cuman persoalannya untuk urus itu relatif memang agak sedikit rumit, nggak mudah gitu. Cost-nya tinggi. Dan kebanyakan kan pabrik-pabrik di Indonesia kan boleh dibilang single factory. Dan ini upstream integration itu boleh dibilang terbatas. Lain dengan perusahaan-perusahaan pabrik yang besar-besar seperti Chandra Asri, kemudian Nippon Suwai, mereka semua jalur ke induknya itu besar sekali. Dan mereka melakukan pengelolaan untuk tidak ada kedaruratan kebencanaan apa? Karena apa? Masalah harga dirinya, Pak. Namanya yang mereka jaga. Mereka takut namanya itu rusak. Seperti zaman dulu adalah apa namanya waktu kasus di Bhopal, dari kasus di Bhopal, kemudian kasus di apa namanya di Switzerland juga ya, di Basel. Mereka tuh problem itu buat mereka. Jadi mereka bayar semaksimal mungkin supaya apa? Supaya namanya tidak rusak, ya. Nah, bagaimana sekarang persoalannya adalah seperti kembali ke awal tadi. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang di Indonesia yang relatif tingkat apa namanya katakanlah tingkat kedalaman dari masing-masing proses ini, chemicalnya, kemudian alatnya, standar-standarnya. Kalau kita tidak cocok tuh bagaimana gitu. Ini yang jadi persoalan ya. Nah, ini betul kejelian dari para pimpinan pabriknya, kemudian para operatornya, manajernya untuk melihat, mengakses sendiri konteks seperti ini. Asesmen ini yang sebetulnya terdapat dalam 22301. Itu yang saya baca arahnya ke sana. Tapi persoalannya adalah nanti cost-nya akan tinggi sekali, Pak. Saya berbicara dengan orang-orang juga kompeten yang level, ya perusahaan besar lah. Iya Pak Utun, tapi cost-nya nanti bakal tinggi. Iya saya tahu memang. Nah sekarang bagaimana kita bilang pabrik-pabrik ini yang boleh dibilang katakanlah yang medium-medium ini yang harus bisa katakanlah memberikan optimalisasi dari semua resources yang ada supaya kerjaan dijalankan tapi cost-nya juga masih dikontrol gitu Pak. Nah mungkin salah satunya adalah seperti forum-forum seperti ini mau membuka diri tentang bagaimana sih kalau kita ngelola ini ngelola itu. Memang ini juga kita menyangkut masalah katakanlah confidentiality dari perusahaan dari masing-masing pekerjaan. Tapi jujur aja Pak, kalau kita bicara confidentiality kita nggak akan pernah maju Pak. Saya kasih contoh begini Pak. Contohnya begini ya. Kami dulu banyak ekspor produk ke Cina waktu saya di Klarian di sana. Setiap saya mau ekspor produk, saya harus tanda tangani yang namanya Certificate of Component dari produk ini Pak. Sampai 0,1%. Anda bisa bayangin. Orang mau ekspor ke Cina itu tanda tangan itu dulu. Nah, itu diliskan semua Pak. Isinya apa aja. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya begini sekarang. Namanya orang-orang industri di barat di Amerika, ya selama ada duitnya ya udah kerjain aja gitu loh. Ya kita kasihlah data ke mereka. Data kita kasih, nah kemudian akhirnya kebetulan waktu itu saya juga dikasih tugas ke Tianjin, kemudian saya ditawarin di Tianjin, saya nggak mau, saya bilang. Nanti asisten saya ke sana, saya bilang, gantiin saya. Akhirnya asisten saya ke Tianjin, 4 tahun Pak di sana Pak, ya di Tianjin Pak. Saya bilang sama asisten saya, tolong yang pertama saya minta dari kamu adalah tolong cari informasi, tolong cari pemahaman kemana dokumen-dokumen itu pergi di Cina yang saya tanda tangan waktu itu. Certificate of Component. Beliau langsung dalam 2 minggu dia langsung saya. Gini loh Pak, Certificate of Component itu perginya adalah ke perguruan tinggi.
Mereka ngelola, mereka cari sampai akhirnya mereka dapat produk-produk baru. So, mau diapain? Ya, ini contohnya, Pak. Jadi artinya bahwa ada konteks komitmen yang dekat sekali antara industri dengan perguruan tinggi. Bahkan waktu saya beberapa kali di Cina di sana ke Transfar macam-macam semuanya ya. Saya lihat semuanya, kita mau pindahkan, kita cek semuanya. Akhirnya kita tahu bahwa semua industri di Cina, Pak. Semua industri di Cina, Pak. Di dalam konteks manajemen itu ada orang perguruan tinggi yang nongkrong di pabrik. Yang mereka melakukan jadi jembatan antara industri dengan perguruan tinggi. Ini yang sampai saat ini saya nggak lihat di Indonesia. Mungkin perusahaan-perusahaan besar ada, tapi kedalaman dari reviewnya saya nggak tahu di mana, Pak. Nah, ini tantangan buat kita, tantangan dari teman-teman kita di tim ini juga sekarang, sejauh mana kita bisa saling berbagi, di mana kita masih bisa dalam kerangka bahwa kita masih dalam range confidentiality, tanggung jawab kita masing-masing pekerjaan kita. Dan ini yang mudah-mudahan bisa menjadi challenge, jadi tantangan buat teman-teman di siapapun di luar. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Chief Utun. Selanjutnya Chief Richard, silakan Chief Richard.